Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Novia Angela, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Dina Nazifa. Saya mahasiswa Universitas Istanbul, kampus Kebun Jeruk, dengan prodi Ilmu Hukum, dengan NIM 2021 0401 090. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ragam bahasa. Ragam bahasa. Pengertian bahasa dan pengertian ragam bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Suatu yang dimaksudkan oleh pembicara dapat dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara. Yang kedua, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, hal yang dibicarakan, kawan bicara, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena adanya pemakaian suatu bahasa atau pemakaian bahasa. Selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa yang pertama adalah ragam bahasa menurut media atau sarana. Penggunaan bahasa berdasarkan media pengantarnya atau sarana yang digunakan terbagi atas ragam lisan dan ragam tulisan. Yang kedua, ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa menurut pendidikan terbagi atas ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa baku biasanya menggunakan kaidah yang lengkap dan lebih lengkap lebih tepat dibandingkan dengan ragam tidak baku. Yang ketiga, ragam bahasa menurut bidang wacana. Ragam bahasa menurut bidang wacana meliputi ragam ilmiah, ragam populer. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, misalkan ceramah atau tulisan-tulisan ilmiah. Yang keempat, ragam bahasa menurut topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri atas ragam politik, ragam hukum, ragam sosial, dan ragam fungsional, serta ragam jurnalistik, serta ragam sastra. Yang kelima, ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa ragam, diantaranya adalah ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Yang terakhir adalah ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Menurut situasi pemakaiannya terdiri atas ragam resmi dan ragam tidak resmi. Ragam resmi adalah ragam bahasa yang digunakan di saat situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan dan perundang-undangan atau penjaman-penjaman. Selanjutnya, apa itu ragam lisan dan ragam tulis? Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakaian bahasa dalam berkomunikasi. Contoh, misalnya seseorang berpidato atau memberi sambutan dalam sebuah acara atau situasi perkuliahan dan ceramah. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini diberikan dengan ejaan. Hal ini berkaitan dengan ejaan atau tata bahasa dalam kosakata. Contoh, misalnya kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan dalam pemilihan kata, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri ragam lisan dan ciri-ciri ragam tulis. Ciri-ciri ragam lisan yang pertama, memerlukan lawan bicara. Yang kedua, tergantung pada situasi dan kondisi. Yang ketiga, berlangsung dengan cepat. Yang keempat, berlangsung tanpa adanya alat bantu. Yang kelima, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang keenam, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah. Yang ketujuh, dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya suara. Beralih ke ragam tulis, ciri-ciri yang pertama adalah tidak memerlukan lawan bicara. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, tidak tergantung kondisi dan situasi. Yang keempat, harus memartikannya unsur gramatikal. Yang kelima, berlangsung dengan lambat. Yang keenam, jelas struktur bahasa dan kalimatnya. Yang ketujuh, selalu memakai alat bantu. Yang kedelapan, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang terakhir, tidak dapat dibantu dengan mimik wajah dan bahasa tubuh. Selanjutnya, contoh ragam lisan dan ragam tulisan berdasarkan kosakata.
Contoh ragam lisan. Monica bilang kalau kita harus belajar dengan giat. Beralih dengan ragam tulis, Monica menyatakan bahwa kita harus belajar dengan giat. Yang kedua, contoh yang kedua, setiap mahasiswa harus bikin karya tulis ilmiah. Beralih contoh ragam tulis yang kedua, setiap mahasiswa harus membuat karya tulis ilmiah. Yang ketiga, rasa nasi gorengnya terlalu pedas buat anak-anak. Beralih ke ragam tulis, rasa nasi gorengnya terlalu pedas bagi anak-anak. Selanjutnya, apa itu ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku? Yang pertama, ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku adalah bahasa yang dilembagakan atau diakui oleh sebagian besar warga negara yang memakainya sebagai bahasa resmi. Jadi bahasa yang sudah diakui sebagai bahasa baku oleh bangsa itu sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa baku. Bahasa Indonesia adalah bahasa baku, salah satu dari variasi bahasa Indonesia yang ada. Bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya tidak memenuhi standar kaidah-kaidah tersebut. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Selanjutnya, ciri ragam baku dan ciri ragam tidak baku. Ciri ragam baku yang pertama yaitu mantap, artinya sesuai dengan kaidah atau standar-standar bahasa yang sudah ditentukan. Yang kedua ada dinamis, dinamis artinya tidak statis atau tidak kaku. Yang ketiga ada cendekia, ragam baku yang dipakai pada tempatnya jadi sesuai pada situasi dan kondisi yang saat itu digunakan. Yang keempat, ragam bahasa baku bersifat seragam. Beralih ke contoh ciri-ciri ragam tidak baku, yang pertama adalah bentuknya mudah berubah-ubah dan dipengaruhi oleh zaman dan waktu. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. Yang ketiga, bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Yang keempat, memiliki arti yang sama meski terkesan berbeda dan dengan bahasa baku. Materi selanjutnya, apa penyebab timbulnya ragam bahasa? Faktor penyebab timbulnya ragam bahasa yang pertama adalah faktor linguistik, melainkan juga faktor non-linguistik, seperti faktor budaya, situasional, dan juga faktor sosial. Yang kedua adalah sikap penuntun. Faktor yang ketiga, laporan suatu kegiatan yang berisi struktur kepanitiaan, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengeluaran biaya, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah sementara laporan pertandingan olahraga yang diperoleh dari laporan pandangan mata lebih dapat dinikmati dan lebih terlihat mudah dengan ragam lisan dibandingkan dengan bentuk ragam tulisan. Materi selanjutnya, bagaimana tata cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar berarti pengertian bahasa yang harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah tata bahasa, kaidah tata ejaan, kaidah pembentukan istilah, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi ini yang saya ambil, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda. Menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut pembicara. Pada ragam bahasa baku, diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan, ejaan yang dibenarkan. Sedangkan ragam bahasa lisan diharapkan para warga Indonesia mampu mengucapkan dengan memakai bahasa yang baik serta bertutur kata yang sopan sebagai pedoman yang ada. Mungkin cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.